waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Tiap hidup dan kesempatan baru, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Selamanya ku cinta Kau, ku cinta Kau. Ku cinta Kau. Yesus, karena kasih-Mu ku akan hidup. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang onsite di gereja maupun online di rumah, selamat beribadah. Tema kita bulan Juni adalah Born Again atau lahir baru. Setiap orang percaya harus lahir baru. Karakter lama ditinggalkan menjadi karakter seperti Kristus. Selamat beribadah. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, saya melihat wajah-wajah yang sukacita. Dan saya juga menyapa saudara yang ada di rumah yang menyaksikan secara live streaming. Shalom, selamat pagi menjelang siang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita. Di pagi hari yang indah ini Tuhan sudah memberikan kesehatan, kekuatan. Oleh sebab itu mari kita persembahkan semuanya untuk hormat kemuliaan Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kami mengingat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat semua yang kami alami, karena Tuhan ada menyertai kami. Dan setiap hidup kami Tuhan, setiap jam, setiap detik, kami selalu mengingat kebaikan-Mu Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, ampuni semua pelanggaran yang kami lakukan di pagi hari ini. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan Kau menjamah setiap hati kami. Terima kasih Bapa. Kami, haleluya. 「君の声が聞こえる」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 
dengan segenap hatimu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Oleh sebab itu pagi hari ini kami bersyukur. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Katakan, pagi hari ini berikan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Sekali lagi katakan, Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. terima kasih Tuhan. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, Haleluya. bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Kami bawa syukur kami pagi hari ini di hadapan-Mu Tuhan. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Katakan, kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh tak terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, 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 bersyukurlah,
segala pujian, kemuliaan dan hormat. Mari saya undang semuanya boleh bangkit berdiri bersama-sama. Dan engkau yang di lantai bawah, angkat suaramu. Mari kita berdiri bersama-sama, sebab hanya bagi Dia segala pujian, hormat. Haleluya. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi katakan, Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. sekali lagi, hanya bagi Yesus pujian hormat. Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi bagi Dia. Hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Pujian dan syukur kami naikkan hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pujian hormat hanya bagi Yesus. Yang percaya katakan, sekali lagi katakan, sorak-sorai bagi Dia yang bertata di atas pujian. Haleluya. Shalom saudara-saudara dan Bapak Ibu semuanya. Shalom. Semangat untuk memuji Tuhan pada hari ini, amin. Amin. Oke, sebelum kita memuji nama Tuhan, kasih salam kanan kiri, katakan shalom. Damai sejahtera atas ada untuk siap kita. Kita percaya bahwa ketika kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita, amin. Sekali lagi katakan. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan Tuhan, Kau buktikan kasih-Mu
segala perbuatanmu, hapuskan raguku. Kau buktikan Kasihmu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Shalalalala. Katakan betapa kita mempesona untuk Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu, hapuskan raguku. Kau buktikan kasihmu, mati bagiku, hapuskan dosaku. One, two, three, go! Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua tepuk tangan di atas semua kepala. menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sampai ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Sekali lagi katakan. Mahkota kehidupanku. Masih semangat untuk memuji Tuhan, amin. Masih semangat untuk memuji Tuhan, amin. Haleluya. Kalau gitu kita lebih semangat lagi karena hanya Tuhan satu-satunya dalam hidup kita. Kalau sumber dari segalanya Tuhan, karena kami percaya dengan Engkau, Yesus. Mari sama-sama katakan. Kaulah satu-satunya Sumber dari segalanya. Sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau
Haleluya. Sebelum saudara duduk, katakan yel bersama saya 3 kali. Yesus Tuhanku hidup. Amin. Setuju ya? Yesus Tuhanku hidup ya. 3 kali, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Yesus Tuhanku hidup. Yesus Tuhanku hidup. Yesus Tuhanku hidup. Sorak-sorai bagi Allah kita. Amin. Haleluya. Yes, haleluya. Silakan duduk saudara. Kita akan memberikan persembahan dan minggu ini, minggu pertama, saudara diberikan kesempatan untuk mengembalikan perpuluhan di rumah Tuhan. Dan sebelum kita memberikan persembahan, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Haleluya. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Allah yang selalu menyertai kehidupan perjalanan kami. Dan sampai saat ini Tuhan, kami merasakan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, pada siang hari ini kami rindu memberikan persembahan di rumah-Mu. Dan biarlah apa yang kami persembahkan di tempat ini Tuhan boleh menjadi berkat di mana kami menabur. Terima kasih Bapa, segala pujian syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tugas persembahan kami persembahkan. Berapa banyak kau yang ingin dipulihkan? Sama-sama katakan pujian ini. Pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku.
urapan hati kami Tuhan. bagaikan emas yang Seringkali kami jatuh bangun, kami butuh tangan Tuhan mengubah hidup kami. hatiku selalu biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikanku, Sekali lagi katakan bahwa kuduskan hatiku, ubah hatiku seperti Engkau yang ingin dan merindukan supaya Tuhan mengubah hidup. Mari saya undang semuanya boleh bangkit berdiri bersama-sama. Amin. bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat,
Saudara, pengudusan itu datang dari sorga. Karena firman-Mu itulah yang akan menguduskan setiap kami. Basuh kami dengan kuasa firman-Mu Tuhan. Firman yang mengubahkan hidup kami. Terima kasih. Mari Roh Kudus, Engkau yang berkarya. Haleluya. Amin. Shalom, silakan duduk saudara-saudaraku. Tidak terasa kita ini sudah masuk bulan Juni ya. Bulan 6. Tinggal 6 bulan lagi kita Natal dan kita melewatkan tahun 2024 jadi tahun 2025. Cepat. Tahun-tahun ini tahun-tahun percepatan. Tema kita adalah lahir baru atau born again. Kita baca 1 Petrus 1 Petrus 2 ayat 2 ya. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ternyata kita walaupun sudah percaya kepada Kristus dan dibaptis, terima Roh Kudus, kita harus bertumbuh saudara ya. Jangan mandek sampai situ. Ada fivefold gospel. Saya mengulangi lagi pelajaran fivefold gospel ini di Instagram, di Facebook, dan di YouTube. Saya sudah selesaikan, Roh Kudus sudah, Gospel of Blessing sudah, next kita belajar tentang second coming. Saudara yang mau belajar harus bangun pagi ya, jam 6 saya sudah mengajar sampai jam 6:30. Kalau saudara terlambat bisa mengulangi, tidak apa-apa karena tetap ada. Kalau di YouTube siaran ulang masih belum online ya. Jadi belum live streaming karena harus 50 video. Saya masih baru memulai ya. Jadi semua ada. Saya pengen semua jemaat mengikuti sehingga ngerti gitu loh ya. Tidak hanya 1 minggu sekali saya khotbah, kurang ya. Jadi setiap hari itu didengerin, akhirnya bisa nancap. Apa maksudnya lahir baru, born again? Mungkin saudara ngomong, ya apa aku masuk kembali ke perut ibuku? Bukan saudara, bukan secara hurufiah. Bukan, tetapi secara rohani. Artinya kita ini yang sudah menjadi dewasa dan penuh dengan dosa, penuh dengan salah, penuh dengan sampah, hidup kita ini kita mau diperbarui. Born again, kita dilahirkan kembali. Lah syaratnya dilahirkan kembali oleh apa? Oleh firman. Kalau saudara percaya Tuhan Yesus, menerima Dia sebagai juru selamatmu secara pribadi, bukan atas suruhan orang lain atau karena keluarga sudah jadi Kristen semua, tetapi dari hatimu itu engkau buka hati dan mau terima Yesus Kristus sebagai juru selamat secara pribadi. Bukan karena mau kawin, bukan karena mau menikah, bukan karena keturunan, bukan, tetapi you and Jesus. Katakan aku dan Yesus. Itu luar biasa loh, aku dan Yesus, hanya berdua saja. Amin. Nah, saudara kalau mau lihat di Shofar atau di websitenya GAB Mannheim ada ya. Jadi saya tidak mengkhotbahkan apa yang saya tulis, tapi saya ingin mengajak saudara belajar tentang bagaimana ciri-ciri orang yang sudah lahir baru. Kalau saudara sekarang ini ngelamar kerja ya, baik itu di gereja, baik pun di perusahaan, terutama perusahaannya orang Kristen ya. Syarat pertama itu ditulis apa? Sudah lahir baru. Terus cara ngetesnya lahir baru gimana? Apa dilihat wajah imut baby face gitu ya? Itu ada jeruk pecel banyak. Kayaknya jeruk pecel itu nek diperes terus dikasih apa gitu di laburo ini jadi imut katanya. Ya dicoba aja nanti ya. Masker pakai jeruk pecel putih telur, itulah masak ya, masak soto. Jadi yuk kita belajar bagaimana ciri-ciri orang yang lahir baru. Sebagai orang personalia atau HRD harus tahu yang dijak omong ini orang sudah lahir baru atau bukan. Nggak usah ditanyain macam-macam wis kesuwen wis. Dites, ya toh? Sekarang ini kan banyak tes psikologi, tes ini, tes anu, tes, tapi sebetulnya kamu ini
Tahu enggak orang cirinya dia sudah lahir baru? Ini tak kasih tahu supaya kalian tahu, ya kan? Orang ini, jadi nanti enggak usah diajak berantem kalau musuh orang yang belum lahir baru, bocai, ya kan? Karena dia masih manusia lama. Tetapi kalau dia sudah lahir baru, ini ada 5 ciri ya, cepat aja soalnya 5. Yang pertama, orang itu sudah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau dia tidak percaya Tuhan Yesus, ya sudah, tidak bakalan dia lahir baru. Karena itu syarat pertama. Dia harus menerima bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Siapa di sini sudah menerima Yesus adalah Tuhan atau Nabi saja? Siapa yang mengakui Yesus adalah Tuhan? Ternyata ada yang enggak loh saudara. Ada yang enggak angkat tangan. Jadi itu tanda tanya iki durung lahir baru iki. Mungkin gak ngerti ya. Artinya apa? Secara pribadi engkau mengenal Kristus dan menerima dia sebagai juru selamatmu. Engkau selamat karena Kristus. Kristus sudah mati untuk engkau. Engkau percaya. Tanda lahir baru yang pertama 1 Yohanes 5 ayat 1. 1 Yohanes 5 ayat 1. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Ada orang yang menjadi seteru Kristus, bahkan melecehkan, bahkan mengejek. Ini orang ini tidak bakal lahir baru. Orang ini manusia lama, ya. Untuk memperoleh jaminan keselamatan, Anda harus percaya di dalam Yesus. Pertanyaannya tadi tak ulangi. Apakah saudara sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan? Atau sebagai manusia biasa? Yesus itu nabi, seperti yang lain-lainnya, bukan Tuhan. Jawaban dewe ya. Jawaban, karena Anda ini kalau sudah dibaptis kan diajar oleh para pengajar lulusan STT, S1, S2, S3. Ya, belum profesor ya. Angel jadi profesor itu. Tapi saya percaya ya, nubuat. Nanti pasti ada profesor dari GAB Manaim. Amin. Banyak orang Kristen itu merasa aman ketika ia sudah di keluarga Kristen ya. Aku pasti selamat. Mereka percaya ke gereja setiap minggu, dibaptis, berbuat baik. Mereka pikir dia selamat. Ya pasti selamat lah ya. Tapi sayang, sebagai dasar adalah mengakui Yesus sebagai juru selamat. Ya. Adalah dasar dari jaminan keselamatanmu. Alkitab mengajar bahwa kalau kita terpisah dari Kristus, maka kita ini orang-orang berdosa tidak bisa mengusahakan keselamatan kita sendiri ya. Gospel of salvation. Bukan karena jasa kita, bukan karena perbuatan baik kita. Kita ini selamat, bukan. Hanya karena kasih karunia, hanya karena percaya saja. Kamu percaya Kristus enggak? Ya kadang percaya, kadang enggak. Nah, ini orang kadang-kadang ya. Jadi kadang-kadang nanti kamu masuk surga, kadang-kadang masuk neraka. Masuk begitu munclak-munclak gitu ya, enggak mungkin toh ya. Jadi perbaiki ya komitmenmu, perbaiki. Kalau enggak percaya jangan pura-pura percaya. Ya toh? Karena kepercayaan itu mahal harganya ya. Kalau saya sudah dipercayai Tuhan, Tuhan ngomong loh sama saya. Ketika saya mau lari, ketika saya mau meninggalkan jabatan, ketika mau melarikan dari kuliah, ya toh, Tuhan ngomong, kamu harus bertanggung jawab. Waduh, yo tanggung dan jawab. Bukan saya nanggung, Pak Yusak yang jawab ya, enak gitu ya. Hah? Banyak orang enggak bertanggung jawab. Sama keluarga, sama anak. Anak itu diumbar-umbar babano minta makan mbek tonggo-tonggo. Ada ndak yang tonggoe anak tonggo minta makan ke rumah musil? Ketawa deh. Pasti ada lah. Itu namanya orang tua tidak bertanggung jawab. Jadi harus bertanggung jawab. Yang kedua yaitu mengalami perubahan. Ciri-ciri orang yang lahir baru yang kedua adalah orang yang mengalami perubahan atau transformasi hidup. Hidup lama yang resek, yang penuh dosa, yang penuh kejahatan,
diubah, diwalik menjadi hidup baru. Bukan gini ya, hidupnya itu nanti setitik-setitik. Ya. Jadi kalau mau ndak merokok itu ya setitik-setitik. Dari satu bal itu bisa mati, Mbak yo. Orang tua saya kan pabrik rokok ya. Waktu ia mengepak tembakau, satu bal itu adalah ukurannya pokoknya tingginya saya ya, 1,5 kali 1,5 kali 1,5 terus diputar, dipres, dan itu diekspor ke Jerman ya, tergantung bakune saudara-saudara. Nah di rumah saya banyak itu daun-daun tembakau itu. Saya kalau ngeracun serangga sama daun tembakau, hebat ya. Jadi kalau kamu ngisep rokok itu bunuh diri. Jadi saya air tembakau itu murah meriah, nggak usah tuku pestisida, enggak. Airnya tak siram-siram no tanaman sing penuh dengan kutu putih itu loh, mencek not kan, kutu putih itu ya, kutu putih lah, kutu koneng lah, kutu ireng lah, kutu-kutuan, pokok semua kutu tak basmi dengan air tembakau, nikotin, dying, tumbuhanku seger lagi. Nah kamu lah ngerokok toh? Ono ae sing ngerokok, karena nek Shalom aku mambu, halo. Aku itu punya karunia ambu-ambuan, tenanan loh. Jadi aku paling ndak suka nek apa ya, mambu yang ndak afdol gitu loh, ngerti ya afdol itu ya. Jadi selalu saya punya lilin wangi-wangian, nek ulang tahun tuh saya dikek lilin wangi-wangian dan ndak tahu beli saudara ya. Sing sak gini tuh dari London aku dikasih sama mantuku sak gini bau vanila. Ya aku ndak mau bau, karena dulu kecil aku bau nikotin terus, di pabrik bau cengkeh, di rumah bau papi yang ngerokok, yang kasih contoh mbako itu rumah Ibu Cindy itu sekarang itu cengkeh ake-ake ya toh, racun nikotin become dying, you are become dying, paru-parumu iso karek separuh, ya kan? Seperti itu, tapi wong kok yang ngerokok ae lho ya. Karena ndak menyadari bahwa itu loh poison. Ya. Kenapa pemerintah ndak nutup pabrik rokok? Karena money. Di dunia ini kita hanya milih dua. Tuhan atau mamon. Ndak ada yang lain. Ndak ada lain. Kalau kamu mau sama Tuhan, ya taati perintah Tuhan. Kalau kamu sama mamon, ya wis dolek cuan terus mamon, akhirnya itu dikremasi saudara. Di Green Heaven itu loh, saya dikasih foto saudaranya Pak Mei. Dikremasi itu mek 2 jam is hilang, jadi sak cepuk mean. Terus saya tanya, ini nanti ya apa cara menabur di ngone lautan itu ya apa? Ada sistem ditabur ya. Ada sing sistem dijegurno, ditenggelamkan, dikei pemberat, jadi tenggelam gitu. Jadi nek kamu mau nyekar, ya nyekar di pantai-pantai bisa. Nah, berarti nek kamu makan ikan, berarti nggak makan ikan, repot juga ya. Nek mikiri itu bisa nggak makan saudara-saudara ya. Wes rasa dipikir. Sekarang kembali ke topik. Jadi saat kita menerima dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hidup Anda tidak akan sama lagi ya. Hidupmu tidak akan sama. Kalau hidupmu pancet sama, berarti itu apa? Pura-pura saudara. Lu ada lu pura-pura. Tidak percaya saudara. Saya ini sudah tidak enak ada orang minta dibaptis, orang asing ya. Saya pikir, oh dia cuma perlu surat baptis. Nah orang mau dibaptis itu kan kayak anak-anak ini loh ya. Terus ada kerinduan, Om Henry aku belajar, kan gitu ya. Disuruh belajar, rupanya aku enggak tahu. Belajar ya enggak, tapi pengen dibaptis. Oh aku tahu ini, dia perlu surat. Akhirnya saya, karena dia lelaki, saya kasih pendeta yang biasa keluar masuk sel. Karena dia di sel. Akhirnya sungguhan, aku enggak ngomong sama pendeta itu bahwa
perasaanku seperti ini. Enggak, aku enggak ngomong perasaan. Tapi ini ada jiwa. Ternyata benar setelah beliau ke sana, dibaptis memang sama beliau, tapi suratnya ditahan. Karena dia tahu di balik itu dia cuma mentingin surat. Dia mau pindah negara, saudara, dengan surat itu. Jadi Tuhan digawe tebengan, Tuhan digawe pas, Tuhan digawe paspor. Masuk surga, Tuhan digawe paspor. Tapi Tuhan melihat hati. Ada amin? Engkau harus lahir baru. Enggak lahir baru. Kira-kira ayat itu berlaku. Aku tidak kenal kamu. Sorolan. Aku sudah ngusir setan. Tapi aku tidak kenal sama kamu. Tidak kenal. Jadi harus transformasi. Ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi ia menjadi ciptaan baru. Bagaimana rasanya jadi ciptaan baru itu ya? Lega. Kayak betul-betul born again, kayak bayi ya. Saya lahir baru itu umur berapa ya? Setelah punya anak 1 tapi 7 tahun kemudian. Jadi umurku wis berapa ya? Lupa ya. Menikah mungkin 26 ditambah 7 itu 33, ya 35-an lah. Tahun 91 saya lahir baru. Coba bayangkan, aku lahir 54 tapi baru 91 aku lahir baru. Sudah menikah, sudah punya anak, tapi baru lahir baru itu di situ. Dulu nek jotak itu 2 tahun. Kuat aku, enggak ngomong sama orang 2 tahun itu kuat. Ya. Enggak ngomong sama suami kuat. Nek kuat-kuatan enggak ngomong, ayo sama aku. Kuat. Tak jarno. Bahkan ngene, bahkan ngono. Tetapi ketika saya membuka hati di jamaah Tuhan Roh Kudus mengakui ya, Yesus ini juru selamatku ya. Aku berubah. Ya. Ya, kalau you lihat saya dulu mungkin bingung ya. Kok sekarang bisa seperti ini tuh pasti bingung lah ya. Jadi kalau aku marah-marah sekarang itu sudah mengerikan, dulu 1000 kali mengerikannya. Jadi ojo bikin aku marah yo. Karena aku sudah berusaha menguasai diriku supaya ndak marah. Aku sudah menemukan cara supaya aku ndak marah. Nanti tak kasih tahu. Jadi ketika kita lahir baru, kita harus menjaga hidup kelahiran baru ini tetap menjadi hidup yang murni. Hidup yang kudus, tidak mudah saudara. Ya, dulu waktu hidup sembarangan, lihat film porno setiap malam. Siapa yang itu tidak usah ngaku. Tidak perlu ngaku. Dulu belum lahir baru, marah-marah, setiap bangun pagi sudah merancangkan siapa yang mau dimarahi. Ya. Dulu waktu belum lahir baru, pergi terus gandengan sama cewek-cewek sak donya. Halo? Siapa yang gitu? Ngaku, angkat tangan ke bawah. Iya kan? Pakai perhiasan sing glamor-glamor ya toh, ting cerwentel saudara-saudara. Sehingga cewek-cewek datang, tak kandhani ya, cewek datang bukan karena wajahmu. Karena iki lho. Bener enggak? Halo? Karena ini kok menarik ya, kekno aku. Ya kan? Jadi jangan terbawa emosi jiwa. Tapi kalau sudah lahir baru, itu semua enggak ada artinya. Ya. Enggak ada artinya. Enggak berarti. Karena Kristus lebih berarti. Amin. Saudara yang sudah lahir baru pasti ngerasakno itu ya. Aku sudah enggak perlu itu. Tapi nek saudara mesti perlu lihat film porno,
Misi perlu lihat apa itu tayangan-tayangan gratis sing apa semlohai apa gemoy ya tuh. Gemoy semlohai apa itu, saya lebih baik lihat akuariumku itu gemoy. Makanya tadi tak pamerno kan di Salam Gembala itu lucu gemoy daripada lihat gemoy sing ada kaki dua. Iya kan? Sudah berubah saudara, sudah berubah. Itu tandanya lahir baru, ya. Kemudian itu tadi yang kedua ya. Yang ketiga, saudara hidup dalam belas kasihan. Kalau saudara dulu orang yang kejam ya, suka nyiksa orang dari pagi sampai malam sampai pagi lagi orang mbok siksa, pulang sik nyiksa bini. Siapa sini bini yang sering disiksa suami angkat tangan. Wedi kok tambah disiksa maneh. Ojo ke bawah ae angkat tangan ya. Disiksa, digampar sampai matai mendulu kayak iwak kokiku ada yang bubble eye namanya. Mungkin itu disiksa siapa nggak ngerti wong koki kok bisa mendulo gini loh. Tanteku itu mendulo gini. Pergi dokter berobat sampai dokter ngerangkul dia saking apa saknoi saudara. Hidupmu harus hidup dalam belas kasihan. Engkau mengasihi ndak istrimu, ndak usah orang lain ado-ado. Sebelahmu mbok kasihani ndak, dia bangun pagi kora-kora nyapu ngepel apalagi masak, pergi belanja segala macam perkara, ngajari anak, sudah gitu anak nggak iso pinter pisan. Aduh, cek menderitane ya. Sudah gitu suamine mukuli. Lapor polisi, sama polisi disuruh lapor Komnas HAM. Lu aneh yoan polisi gitu. KDRT dilapor polisi, telepon 113. Itu sing metu polisi. Cobaan sekarang piteen. 113 metu polisi. Terus kamu lapor apa? Ini loh suamiku menyayangi aku dengan sukacita sampai biru kabeh awakku ya. Nanti polisinya ngomong itu lapor aja kepada perlindungan ibu dan anak itu masuk di Komnas HAM. Waduh, cek ruwete ya. Tetapi ketika engkau mengenal Kristus, engkau lahir baru, maka engkau hidup dalam belas kasihan. Di sini ada para konselor ya, nanti nek didatangi orang tukaran suami istri itu wis laporno 113 ya. Cikno disuruh pergi Komnas HAM. Nek enggak, kamu harus lahir baru. Tidak bisa tidak. You must be born again. Kamu harus terima Yesus, terima Roh Kudus, dan hidup dalam firman. Amin. Nggak perlu lapor-lapor manusia. Tetapi hiduplah dalam belas kasihan. Engkau harus mengasihi istrimu. Engkau harus mengasihi suamimu. Engkau harus mengasihi anak-anakmu. Engkau mengasihi binatang peliharaanmu. Itu komplit toh. Pak Gem ini mengasihi hewan-hewan ya. Saking mengasihi itu pintu lovebird itu dibuka gak ditutup saudara. Jadi aku makan di meja makan itu ketok iki manuk ini di luar apa di dalam ya. Kan kacamataan tak gini-gini loh. Di luar. Loh. Di jobo dek. Loh. Ya apa ini nyebake ya? Mbak pulang ke kampung. Aku sendirian sama dogi 2. Ya apa yang dicarain nebak? Lah aku pegang, aku dicokot ya toh. Ya apa ini? Akhirnya tak kebyok ambil itu. Apa seroke ikan yang gede itu ya. Seroke ikan koi itu tak gindikno lho, gini ya. Dadakno mlengse pisan. Waduh. Kabur dek ke pohon. Wah, wis menyerah. Tak hitung di kandang. Loh, si hitam ndak ada, si kuning ndak ada. Piro nih? Padahal aku beli kan. Ada beli 8 ya ndak salah. Loh, kok sudah karek sepasang tok ya, ijo-ijo tok. Ya itu karena cinta ya, ada berbelas kasihan. Jadi dimerdekakan mau 17-an, aduh.
dapat apa granted dia, bebas. Tetapi pada akhirnya yang hijau itu balik, saudara. Ya, kan saya bilangi dia di WA, itu loh merdeka burung-burungmu. Akhirnya dia ngomong, itu mah balik. Oh iya ta. Akhirnya saya tangkap bisa, singkat cerita ya. Saya tangkap bisa ya, ada bojone soalnya. Namanya kan lovebird ya. Jadi tidak pergi meninggalkan tanpa pesan. Amin. Jadi miliki lovebird ya. Sepasang aja, gak usah akeh-akeh. Liaan setiap hari berkasih-kasihan karena ada belas kasihan. Balik loh, dek sudah merdeka loh. Belani balik, menyerahkan diri di kurung maneh. Karena ada jodoh nih. Nah saudara ya apa? Ayo jawaban. Nanti kowe nek jawab di sini rame di rumahmu. Aku mbok panggil maneh, enggak usah yo. Enggak usah jawab. Ya? Apakah Anda mengasihi orang lain? Mereka yang benar-benar diselamatkan adalah mereka yang hidup di dalam kasih, baik terhadap sesama saudara seiman maupun orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Saudara pasti punya kasih. Iya kan? Dulu waktu habis lahir baru gitu ya, aku ngelihat apa itu? Sepeda bawa 2 rengkek ya, wis tuwek gitu. Terus bawa kangkung gitu ya, dua rengkek penuh itu. Saya mikir ngene, piro sih duweke kangkung ini ya? Dia bawa sampai Wonokromo ya. Lu cek saknoe ya toh. Itu timbul belas kasihan begitu. Jadi seringkali itu ya sudahlah, saya kalau belanja enggak tahu nawar ya. Makanya orang-orang seneng sama saya karena gak pernah nawar. Terus Pak Bos, Pak Gem kan pedagang ya. Kok enak mah, kowe lek tuku-tuku gak ditawar katanya gitu ya. Karena dia ditawar setengah mati kan. Harga emas 1.200.000. Ditawar-tawar apalagi nek dia jual ya. Nuwar sampai dengerin orang tawar menawar itu aku berbeken gitu loh ya. Tapi aku mau gaya orang yang baik hati ya. Orang yang melunasi dulu gitu loh, aku seneng karena aku kerja sama orang ya. Lek nage setengah mati tanya Ineke. Rasanya aku lebih baik mati daripada jadi tukang tagih. Temenan loh saudara. Ya kan? Jadi tukang tagih aku ngerasakno itu piye. Soro saudara, makanya saya kadang-kadang itu wis tak bayar kabeh. Lho kok dibayar kabeh sih? Belum kerja wis dibayar. Ya wis beno lah, karena aku merasakan hidup kalau di apa itu diincrit-incrit ya, ndak loman, tahu loman. Loman itu apa? Hah? Murah hati ya? Murah hati. Saudara mau jadi loman apa pelit kredit medit? Halo? Loman kan ya? Masuk makan itu belum warak itu sudah di-cut gitu ya. Ya makan secukupnya, wis pokoknya warak loman gitu ya. Kalau saudara kerja gitu ya, mau yang bos loman apa bos kredit pedit melit? Mau sing loman toh ya, apalagi kalau sudah dibayari 1 tahun di depan gitu loh ya. Ada enggak ya gitu ya? Aku tak yo kerja ndek ngono loh. Loh, saya ini seneng sama konsumen ya. Dulu saya kalau kerja kan setelah mendesain, terus cocok, terus ngeluarin harga begitu. Terus ya seneng. Oke. Ya ini kontrak diteken ambek deh. Kan di situ ada syaratnya. DP 50%. Tahu-tahu dia buka cek lunas saudara. Wih, aku tambah wedi. Aku tambah takut sama orang kayak gini. Maksudnya apa? Jangan sampai pekerjaanku ini salah. Kalau saya ngutus STM untuk ngukur, awas ya kamu kalau salah, awas kalau salah. Saya juga kadang tidak percaya, tak ukur lagi saudara-saudara. Karena saya takut dia sudah lunas. Saya akan mengerjakan dengan baik. Tetapi nek orang dimintai DP, ditawar bundelisasi, aduh aku stres langsung. Mungkin iso salah-salah tambahan. Jadi ayo kita hidup itu dengan belas kasihan, bukan minta dibelas kasihani. Tapi kita apa ya? Kita kalau sudah lahir baru itu, kita hidup dalam belas kasihan Tuhan. Amin. Tuhan itu sudah mengasihi kita luar biasa. Tuhan itu sudah memberi kita lebih daripada apa yang kita perlukan. Amin enggak?
Saya ini merasa mau ke belakang itu agak susah belakang ini ya, mau ke setor bank di bank bawah itu loh. Saya perlu pisang kan ya. Tapi ada pisang cilik segini lah. Saya mesti makan berapa ini pisang? Lek satu ndak membat ya saudara. Tiba-tiba Tante Yuliana ngasih aku pisang sak cengkeh saudara. Loh ya apa ya? Saya ngomong, aku tuh wareg wesan. Karena banyak orang ngasih aku makan ya. Seperti itu loh Tuhan. Amin. Pisang ya aku iso tuku dhewe ya iso. Tetapi kadang-kadang ya mana sempat gitu loh ya. Tetapi Tuhan itu loh, sekecil itu Tuhan juga perhatikan. Amin. Jadi banyak orang-orang yang di sini yang mengasihi saya ya. Meneng-meneng nek ngeliatno aku baju ketoworan kelombor, tambah dikasih lagi celana sing kombor maneh saudara. Padahal iku lho lodok. Lodok soalnya aku kurus. Jadi dia mau makin melorot. Tapi ya enggak apa-apa gitu. Berarti orang ini memperhatikan aku gitu loh ya. Hiduplah dalam belas kasihan Tuhan. Jadi kita berarti lahir baru. Tapi nek engkau kejem-kejem ngono. Waduh, apalagi sudah kerja ya. Wis api-api kerjaan. Oh, tak potong kon. Sebab ini gopil, ya. Kamu enggak bisa dandani kan? Jadi tak potong 10% loh. Coba hatimu kepotong enggak? Bu meneh nek Pak Aryadi baik soalnya. Potong ngono terus sampai habis uangnya. Dia ya meneng ae soalnya sabar gitu. Tapi coba Bu Ineke dipotong 1 juta enggak bisa. Langsung soprane keluar gitu kan WL soalnya. Ya ini guyon ya, jangan sakit hati nanti aku dicegat. Yang keempat, hidup dalam iman. Nah ini penting saudaraku ya. Ciri orang yang lahir baru itu adalah hidup dalam iman. Yohanes 1, Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Iman kita itu mengalahkan dunia. Amin saudara. Perlu iman. Orang yang lahir baru, testing pertama, bulan lalu testing kan. Testing pada iman. Ketika saya lahir baru, terus teman-temanku ngajak aku sekolah ya, sekolah SOM, sekolah pendalaman Alkitab, ya semua sekolah tak sekolah lagi saudara-saudara. Kepengen apa? Kepengen tahu gitu loh ya, supaya hidup benar gitu ya. Mulai cobaan datang. Vi, ini tanteku itu kaki mau dipotol. Jari-jarinya ini ya sakit gula itu nyenyek ya, tahu nyenyek kaki Nah terus ayo Fis dibawa ke dokter jadi. Dalam hatiku dek ngejak pergi dokter, sing bayari pasti aku lah yo. Ya ndak mungkin dek bayari, wong dek yo kesulitan ekonomi. Lah tak mamai juga orang nggak mampu gitu ya, maaf bicara. Tapi karena punya iman ya, punya iman. Walaupun ndak punya uang, punya iman. Ayo katakan bersama-sama, walaupun aku tidak punya uang, tapi aku punya iman. 1, 2, 3. Sing banter apa? 1, 2, 3. Nek gak duwe dhuwit ku sing banter lek ngomong. Wis gak duwe dhuwit alon-alon nek ngomong. Ayo cepetan sing banter 1, 2, 3. Yes. Terjadi, ya kan? Aku ini tidak duit duit sebetul-betulnya. Dompet cuma 85.000 ya. Terus pergi dokter Puruhito. Piro itu? Pikir naik wis. Ya kan? Larang itu. Tapi itu tahun 90-an ya. Aku pikir ya cukuplah be dokter mek 35 ya toh. Oh enggak tahu ke dokter aku ya. Terus mau budal itu, loh bensinnya mepet. Jadi sudah N. Loh, Vi, ini enggak tuku bensin, tuku bensin kalau duit pergi dokter, aku bilang gitu. Jadi apa ini? Doa, aku ngomong gitu. Ya wes berdoa. Akhirnya singkat cerita sampai ke dokter dan singkat cerita waktu itu kan heran deh. Lihat model saya mungkin model ada dolar deh siniku ya, kelihatan deh. Siapa ini katanya begitu? Teman gereja, aku ya ngomong gitu.
Terus dia menasehati bahwa orang diabetes itu tidak boleh makan tadok diet. Tidak usah, kita itu kan sudah diberi nikmat sama Tuhan. Semua makanan ini kan berkat dari Tuhan. Nah, aku dikhotbahi. Tapi yang penting itu sedikit aja, secukupnya. Kalau es krim boleh dok? Boleh, tapi ya sak sendok ae, bukan 1 liter ya toh. Rambutan boleh 3 biji ae, bukan 1 kilo. Oh ya, terus tanya aku, berapa dok? Gak usah bayar. Gak tepuk tangan untuk dokter yang baik. Kalau aku ndak punya iman, aku ya gak duwe-duwe. Masa aku mbok suruh pergi dokter spesialis, aku ndak punya duit. Borong. Aku ndak lihat bahwa iman ini Tuhan lihat. Dan iman ini bekerja. Amin. Membawa kebaikan bagi orang percaya. Akhirnya 2-3 kali ya aku sungkan loh, sesuai bayar. Tapi 2 kali tidak bayar. Dikorek-korek itu luka ya, dibersihin, akhirnya sembuh. Jadi ujian pertamaku itu iman. Akhirnya bensinnya ya enggak apa-apa loh. Sampai rumah ya enggak mogok. Coba di sini arek muda nyorong karena kentekan bensin. Halo? Ya toh? Itu loh lali ngisi bensin. Jadi beda kasus ya. Lek dhek lali. Apa enggak duit-duit aku enggak ngerti. Bener mogok nyorong. Tapi bagi orang percaya ini kalau anak STT dikirim ke mana itu? Kalimantan. Naik boot sama tukang bootnya diomongi berdoa oh ya. Soalnya bensin ini cukup untuk sampai tengah-tengah. Lah itu sungai penuh boyo, tahu boyo? Suro dan boyo, ya kan? Lah terus siapa ini area STT ini? Ya berdoa deh bahasa roh. Sampai sana tujuannya, ya selamat deh, nggak apa-apa, nggak mendayung, Dania mendayung, apa mana mogok, lah buaya enak, oh iki stick, kan gitu ya. Jadi perlu iman, saudara, tandanya kalau saudara lahir baru itu punya iman. Walaupun saat ini saudara harus membayar ini itu, uang sekolah dan sebagainya, saya ini yang ngurusi uang sekolah barang. Ono pendeta ngurusi duit sekolah barang, yo iki kait iki roh. Saudara tahu enggak? Terus sekolah ini ngomong, Bu, tunggaane arek-arek sing ndak mau bayar 400 juta. Wih, makanya aku bikin PAUD itu gratis daripada menyebabkan orang kepahitan. Ya toh, malah gratis gak ono sing sekolah. Dipikir gratis itu kita ngajar ecek-ecek. Loh, sing ngajar dulu S1, S2. Ya toh. Dipikir ngajar sembarangan. Ya enggak apa-apa. 8 orang, yo kita ajar. 1 orang, yo kita ajar. Gratis. Nanti kalau kita bangun belakang tetap gratis. Masih kita dikasih kesempatan untuk bertanggung jawab sampai SMP, SMA, S1, S2, S3 tetap gratis. Aku minta sama Tuhan. Daripada orang pinter-pinter gak iso sekolah. Bener gak? Padahal kita lulus diajar Tuhan, apa yang kamu terima dari aku itu gratis. Kamu harus berikan gratis. Saudara, iman itu mengalahkan dunia. Ya, tunjukkan imanmu, iman mengalahkan dunia. Anakmu bisa S1, walaupun kue tidak punya uang. Amin. Tapi kalau belum apa-apa wis kalah, berarti belum lahir baru. Belum lahir baru. Ayo lahir baru. Terakhir menjaga perilaku. Ha ini loh, ketok. Ya, ketok. Kadang-kadang kita bisa jatuh, bisa marah-marah lagi, bisa ngomong kebun binatang lagi, tetapi itu adalah orang yang
kembali, artinya apa? Residivis, kumat. Orang sakit bisa kumat enggak? Jadi orang ini belum sepenuhnya sembuh dari luka-luka hatinya. Nah itu makanya perlu diperbaiki dari hari ke sehari. Perilaku ini harus dari hari ke sehari diperbaiki sampai seperti Kristus. Amin. Jadi kalau melakukan kesalahan, jatuh dosa lagi, jangan lari, datang lagi kepada Tuhan. Tuhan, bentuklah aku. 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Jadi ia tidak bisa berbuat dosa lagi. Kalau untup-untup atau kepleset jatuh, dia pasti bangun lagi. Tapi tidak tenggelam. Ini cirinya orang lahir baru. Kita kalau tidak hati-hati ya, kita tafsirkan ayat ini dengan sembarangan ya. Oh aku tidak berdosa kok, aku berarti steril dari dosa. Tidak ada orang yang steril dari dosa. Karena dosa itu mengintip di balik pintumu. Engkau harus menutup pintu, jebret. Tapi kalau engkau membuka, dia masuk. Dia sudah intip-intip. Maka dari itu perlu apa? Kita dipenuhi oleh Roh Kudus setiap hari dari hari ke sehari. Karena apa? Mungkin dosa itu tidak terjadi dari dalam diri kita ya. Tetapi dari lingkungan yang selalu merongrong. Tadi lagu itu apa ya? Lagu itu kan ngomong berbuat jahat itu loh. Bebas dari yang jahat. Jadi yang jahat ada di luar, mau masuk ke dalam saudara. Saudara pengen berbuat baik, tetapi yang jahat ini merongrong saudara. Jika kita ini tidak berhati-hati, maka kita akan gagal. Jadi 5 hal ini, kalau kita benar-benar sudah lahir baru, hidup di dalam Tuhan, maka kita akan terus berjuang menjauhi dosa. Dosa apa yang pertama kali diperbuat di Taman Eden? Iya, Pak Rabi ngomong makan. Dosa makan. Dosa perut yang pertama kali diperbuat di Taman Eden. Bukan berzina, bukan menipu, bukan itu, tapi makan, mulut ini loh. Harus dijaga. Terhadap makanan-makanan ini kita berdosa isaan saudara. Ya toh, jadi hati-hati ya. Saya pikir begini, kenapa kok dosa pertama itu di perut ya? Saya ngamati ikan. Ikan itu kok perutnya kerowok ya, kenapa ya? Dimakan sama ikan lainnya. Iya benar ya Pak. Selalu dek itu perutnya hilang disik. Karena mungkin ketok koyo ono makanan-makanan di dalam perutnya iwak itu ya. Jadi lawannya itu ngerokoti perutnya dulu. Nah itu. Perut ini kan kampung tengah ngomongnya kita ya. Karena perut orang bisa membunuh. Karena perut orang bisa memfitnah. Karena perut orang bisa melakukan kejahatan. Maka Raja Salomo berkata, ojo bikin aku terlalu kaya atau aku terlalu miskin. Sehingga aku bisa berbuat jahat. Eling ya. Bukan dosa itu karena sing lain-lainnya dulu, tapi makanan itu jadi membuat kamu berdosa. Jadi 5 hal ciri lahir baru itu apa aja tadi? Yang pertama, mengakui Yesus sebagai Tuhan. Yang kedua, kamu ngalami perubahan. Kalau dulu tukang gosip, sekarang diem. Kalau dulu tukang apa lagi? Belanja-belanja, sekarang enggak. Kalau dulu tukang ngelencet, terus seperti iblis keliling, enggak berhenti-berhenti ya. Iblis itu mengelilingi dunia atau enggak berhenti, enggak mandek. Dari mana kamu iblis? Dari keliling-keliling lah, itu persis iblis. Tadi nek pria-pria gak kerasan ning omah ya, keliling, oh kecuali Pak Wong, I'm sorry ya, because you are no Grab driver, kan keliling ya, sorry, bukan you, bukan. Tapi yang misalnya jam pulang jam 5 tapi dek gak mulai alasan tinggal lembur sampai jam 12 baru mulai, itu kan keliling-keliling, itu iblis saudara. Ya maaf aja nanti bertobat sing merasa iblis ya.
Yang ketiga, hidupnya belas kasihan ya, ada belas kasihan. Sakno, ngelihat no hewan itu disadui, dipukuli itu, saya melihat itu ada orang yang memungut dan merawat sampai bagus itu. Oh, saya sampai tersentuh loh ya, seperti itu. Jadi ada kasih itu loh yang keluar itu ya. Kemudian hidup dalam iman, harus berani, punya iman, ya toh. Jangan enggak punya iman. Iman tanpa perbuatan itu mati. Percaya tapi nggak mau berbuat, nggak bisa. Yang kelima, jaga perilakumu, kata-katamu, tindakanmu, itu merupakan orang yang sudah kenal firman. Ada firman dilakukan, jangan cuma bisa ngajar gak iso ngelakoni, saudara ya. Jadi 5 hal ini pelajaran praktis, saya percaya bulan ini ayo di les, saya belum bisa ini ya, saya belum bisa ini ya, itu di les supaya bulan ini lolos gitu loh. Ada amin? Jadi jangan mau berkat, nanti kowe nak diberkati lali sama anak bojo. Bahaya, gak bahaya ta? Bahaya. Saya melihat tayangan ya, ada cewek mobil itu ditabrak no. Terakhir ditabrak no omai dewi. Lho apa ini? Tibake apa? Dulu melarat berdua terus berhasil ya toh. Ketika berhasil suamine digondol wewe gitu loh. Jadi dia emosi jiwa loh, daripada ditabrak no kan atau dikasih no kita ya. Kita bayari uangnya ya, tapi kadung betnyok kabeh ya toh. Jangan emosi ya, perilaku itu perilaku, jangan emosi. Oke? Mari kita tutup dan perjamuan kudus. Mari yang pelayan mimbar. Apalagi yang pelayan mimbar ya harus lahir baru ya. Aduh, dicek 5 hal ini wis dilakukan apa belum? Pak Susilo, Bu Esti, Bu Rima, bro namanya siapa? Kenas. Belum menikah ya? Belum? Oh ya nanti tak cari no. Ini siapa ini? Felix wis menikah wis gak usah didolek no. Iki belum ya? Didolek no judu ya? Iki belum? Sudah? Belum ya? Oh iya. Harus baik hati bro. Oh. Ya ini ceken ini sudah lahir baru apa enggak di depan ini ya toh. Nanti nek ada yang genjrenge ngamuk-ngamuk terus ada orang nyembah kesuwen dipateni itu ketara belum lahir baru. Siapa WL sing dipaten-pateni itu nanti nek nadai salah selendru kono aku lho nyanyi lagu jadul tak pikir enggak masuk-masuk ya. Lah ndak diulik oma apa sih sing diulik iku apa sih? Tak ngerti aku. Ya wis biarno, tak ngerti ya wis. Mari kita bangkit kita nyanyi lagu apa tadi? Di hadapan kita ada tubuh darah Kristus. Tubuh dan darah ini mengingatkan kita akan pengorbanannya di atas kayu salib ya. Dia sudah berkorban untuk kita. Ayo kita terima ya. Siapa yang belum terima Yesus dalam hatimu, buka hati. Jadi saya pandu ya. Supaya betul-betul engkau lahir baru dan menikmati kuasa Allah dalam hidupmu. Amin. Engkau tidak seperti orang yang sama lagi. Tuhan Yesus, kami membuka hati kami dan menerima Engkau sebagai juru selamat kami yang hidup. Kami mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang sanggup mengubahkan kami, yang sakit menjadi sembuh, yang miskin menjadi kaya, yang ada masalah dapat jalan keluar. Tuhan, kami rindu ingin dipulihkan. Kami rindu ingin lahir kembali sebagai pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapak untuk firman-Mu. Berkati kami dengan perjamuan kudus ini sehingga kami dapat menjaga hidup kami dalam kekudusan Allah. Kami terima pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Haleluya. Amin. Maaf ya, perjamuan ini hanya untuk yang sudah dibaptis. Yang belum, tidak usah melakukan perjamuan ini. Silakan Pak Hendri. Sucikan, kuduskan
berdoa berkati roti dan anggur yang akan dibagikan, supaya seluruh jemaat boleh menerima berkat ilahi dan kuasa ilahi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati Dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku, Jadilah padaku jadilah seperti, padaku, jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Mari saudara, kita angkat roti di tangan kanan kita. Kita berdoa. Bukankah roti yang atasnya kita menaikkan syukur merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari saudara, kita angkat cawan anggur di tangan, di atas kepala kita. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di hadapan kami, di tangan kanan kami ada cawan anggur. Ini adalah merupakan persekutuan dengan darah Kristus. Mari saudara, kita akan minum dan kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan kami percaya bahwa darah-Mu sudah menebus kami, membayar kami. Bahkan Kau sudah memberikan kami hati nurani yang baru, yang murni, sehingga hidup kami boleh menjadi persembahan hidup yang berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Mari saudara, kita akan minum cawan anggur yang merupakan persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih untuk berkat-Mu yang luar biasa. Kau sudah menyelamatkan kami, Kau sudah membayar kami, menebus kami dengan harga nyawa-Mu sendiri. Kau sudah membayar dengan lunas Tuhan, sehingga kami dapat membawa kembali seluruh hidup kami menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan, dan menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih buat
Haleluya. Haleluya. Inilah kerinduan kami Tuhan. Jadilah seperti apa yang Kau ingini dalam hidup kami. Biarlah hidup kami semakin hari kami boleh selaras dan kami boleh menjadi serupa dengan Kristus. Dan kami tahu Tuhan bahwa kami tidak berjuang seorang diri, tapi kami memiliki Roh Kudus. Kami memiliki firman, hingga hidup ciptaan baru kami tidak akan pernah menjadi sia-sia, tetapi kami akan terus bertumbuh sampai kami menjadi seperti Kristus. Dan kami siap untuk menjadi mempelai Kristus. Berkati kembali Tuhan Ibu Gembala dalam seluruh kehidupannya bersama Pak Tanto. Kau memberkati anak, cucu, dan menantu. Berkati apa yang menjadi doa kerinduan mereka. Tuhan, Kau sudah memberkati. Isi kembali bejana hidupnya, supaya dimanapun Kau mengutus hamba-Mu melayani, menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Dan kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami bukan hanya sekedar mendengar Tuhan, tetapi kami mau melakukannya, sehingga hidup kami semakin hari semakin berubah sesuai dengan kehendak-Mu. Dan tiba saatnya kami akan meninggalkan tempat ini. Kami akan mengakhiri ibadah, dan kami mengangkat kedua tangan kami untuk kami boleh menerima berkat Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah pada siang hari ini, dan kami semua umat-Mu akan menerima berkat yang daripada-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan, dan penyertaan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saudara jangan pulang dulu, dimohon tinggal sebentar.